Kemudian yang kedua yaitu keluar angin atau kentut ya. Jadi hadas kecil yang kedua yaitu keluar angin. Landasan dari keluar angin ini sebagai pembatal wudhu di pengantar tadi sudah saya sampaikan satu hadis dari sahabat Abi Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas hingga ia berwudu. Kemudian Abi Hurairah menerangkan kepada salah seorang yang bertanya kepadanya tentang apa hadas itu. Maka jawaban Abi Hurairah, hadas itu adalah husaun au durotun. Hadas itu adalah keluar angin yang berbunyi ataupun tidak berbunyi. Nah, itu yang menjadi landasan dari keluar angin itu menjadi pembatal wudhu. Nah, kemudian di hadis yang lain juga disebutkan idza kana ahadukum fil masjidi fawajada riham bainal yataihi fala yahruj hatta yasma'a sautan au yajida riha. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abi Dawud dan Tirmidzi. Dalam hadis tersebut juga dijelaskan apabila salah seorang dari kamu ada di dalam masjid, maka ia merasa di dalam perut atau pantatnya itu akan mendesak keluar sesuatu, ya, maka janganlah keluar dari masjid itu untuk berwudu kembali sehingga ia mendengar suara atau mendapati baunya. Jadi ya, kalau perutnya ada rasa ingin mendesak-desak keluar, nah itu maksudnya angin yang mau keluar, nah itu silakan untuk berwudu kalau sudah mendengar suaranya atau mendapati baunya. Nah, terkait dengan hadas kecil dalam bentuk keluar angin ini sebagai pembatal wudhu, memang ada banyak problem yang perlu dikaji lebih detail. Ya, misalkan bagaimana dengan kentut yang tidak bersuara. Nah, bagaimana hukumnya menahan kentut saat sholat. Kemudian bagaimana hukum angin yang keluar dari kubul atau farji bagi kaum wanita. Nah, bagaimana kalau mengalami penyakit keluar angin atau kentut berkali-kali. Jadi selesai wudhu kentut, selesai wudhu kentut lagi, terus nggak berhenti sehingga nggak sholat. Nah, itu bagaimana hukumnya itu. Nah, bagaimana kemudian hukumnya sholat dalam keadaan sudah kentut. Jadi kentut tapi tetap sholat karena kentutnya atau anginnya keluar tidak berbunyi sehingga tidak ada yang tahu. Nah, saudara-saudara, yang perlu ditegaskan berdasarkan riwayat di atas adalah bahwa keluar angin itu adalah hadas yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan kentut atau keluar angin itu? Ya, kentut atau keluar angin dalam bahasa medis itu disebut flatus. Itu salah satu bagian dari mekanisme tubuh dalam membuang racun atau zat-zat buruk atau kotor yang ada di tubuh. Jadi angin yang keluar atau kentut itu pada dasarnya adalah salah satu bagian dari metabolisme alami dari sistem pencernaan tubuh kita. Nah, kentut atau keluar angin itu merupakan hal yang biasa dan tidak bisa dilepaskan dari diri manusia. Sebab keluar angin itu merupakan satu hal yang kapan saja bisa muncul tanpa diduga-duga. Nah, jika seseorang tidak bisa keluar angin, dapat menyebabkan perut kembung, ya,
penyakit usus yang membesar dan juga bisa membuat penyakit lain, kram usus, ya, tertahannya racun dalam tubuh yang menyebabkan penyakit lain, dan juga hal-hal lain yang kurang baik. Nah, kentut yang keluar dari farji atau kubul, ya, kaum wanita, jika kentut secara spesifik dikatakan sebagai angin yang keluar dari dubur, lantas bagaimana jika ada angin yang keluar dari kubul atau farji? Ada dua pendapat terkait dengan hal ini, yaitu pendapat pertama dari Syafi'iyah dan Hambaliyah mengatakan bahwa wudhunya batal. Jadi kalau ada biasanya wanita itu merasa ada yang keluar dari kubul atau farjinya itu seperti angin, padahal itu sebenarnya bukan angin. Tapi menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah itu wudhunya tetap menjadi batal. Imam An-Nawawi mengatakan yang keluar dari kubul atau dubur lelaki dan wanita menyebabkan batal wudhu, baik bentuknya fases, air kencing, angin, ya, cacing, nanah, darah, atau benda apapun lainnya. Tidak dibedakan antara yang sering mengalaminya atau yang jarang-jarang. Dan tidak dibedakan antara yang keluar dari kubul wanita ataupun laki-laki atau yang keluar melalui duburnya. Nah, ini dari ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya dan disepakati oleh ulama mazhab Syafi'iyah. Nah, Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughninya mengatakan Soleh meriwayatkan dari ayahnya yaitu Imam Ahmad tentang wanita yang mengeluarkan angin dari farjinya. Lalu beliau memberi kaidah semua yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu. Kemudian Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Farra mengatakan bahwa keluarnya angin dari kemaluan lelaki dan kubul wanita bisa membatalkan wudhu. Jika diperhatikan dapat disimpulkan bahwa pendapat Syafi'iyah dan Hambaliyah tersebut mengacu pada tempat keluarnya, mahraj. Selama benda itu keluar dari lubang kemaluan depan dan belakang, maka itu dianggap membatalkan wudhu, terlepas dari apapun benda yang keluar, bahkan termasuk darah, cacing, atau kelereng yang keluar dari dubul atau kubul. Pendapat kedua dari Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa kentut dari kubul atau farji kemaluan tidaklah membatalkan wudhu, karena kentut atau buang angin adalah istilah yang disebut untuk angin yang keluar dari dubur, jadi hanya yang keluar dari dubur saja. Ini ya, Syekh Ibnu Abidin dari ulama Hanafiyah mengatakan keluarnya angin dari kubul dan kemaluan lelaki tidak membatalkan wudhu karena terjadi secara refleks, artinya bukan kentut yang sejatinya. Jikapun yang keluar adalah angin, itu tidak muncul dari tempat fases sehingga tidak membatalkan wudhu. Ketika benda umumnya keluar dari badan manusia, keluar dari selain tempat jalannya seperti keluar dari mulut ataupun kencing keluar dari dubur atau angin yang keluar dari kubul termasuk kubul wanita atau dari pori-pori, maka ia tidak membatalkan wudhu. Berbeda dengan pendapat pertama yang mengacu pada mahraj tempatnya, Hanafiyah dan Malikiyah mengacu pada benda yang keluar dari tempat keluarnya. Itu mahoroja minal mahraj. Misal air kencing keluar dari kubul atau farji dan wases keluar dari dubur. Namun jika keluarnya dari mulut atau darah keluar dari dubur, maka ini tidak membatalkan wudhu. Memperhatikan dua pendapat di atas dan mengacu pada sabda Rasulullah yaitu la wudhu'a illa min sautin aw rihin, tidak ada wudhu karena kentut kecuali jika ada suara atau angin. Dalam riwayat tersebut Nabi tidak menyebut jalan keluarnya tapi tentang kentutnya. Oleh karena itu demi kehati-hatian, apabila ada yang merasakan keluarnya angin dari kemaluan sebagai kentut, maka sebaiknya membatalkan wudhunya. Akan tapi jika angin yang keluar dari kemaluan itu dirasa bukan kentut, maka tidak perlu membatalkan wudhunya. Masih terkait tentang keluar angin atau kentut, yang berikutnya yaitu bagaimana hukum kentut yang tidak bersuara atau keluar angin yang tidak bersuara. Berdasarkan riwayat pertama di atas disebutkan bahwa keluar angin atau kentut itu ada dua macam, yaitu keluar angin yang bersuara dan tidak bersuara.
Untuk kentut atau keluar angin yang bersuara tidak menjadi masalah karena jelas keluar dan diketahui. Akan tapi untuk keluar angin yang tidak bersuara sering menjadi masalah. Keluar angin yang tidak bersuara sifatnya rahasia, ya, karena apakah angin itu sudah keluar atau belum hanya dapat dirasakan dan diketahui oleh diri orang yang mengeluarkan angin itu sendiri. Nah, oleh karena itu terkait dengan keluarnya angin yang tidak berbunyi tersebut dibutuhkan pengakuan yang jujur dari dirinya. Artinya, jika memang ia merasakan adanya angin yang keluar, meskipun itu tidak berbunyi, sesungguhnya angin itu sudah keluar, ya, sehingga wudhunya menjadi batal, seperti yang tersebut pada riwayat pertama di atas yang disampaikan oleh Abi Hurairah. Nah, ragu antara kentut atau belum karena tidak berbunyi, ya, ini sering begitu ya. Nah, meski demikian, ya, jika seseorang ragu ketika sholat apakah dia kentut atau tidak, ya, karena tidak berbunyi, maka hendaknya tidak membatalkan sholatnya, kecuali jika dia yakin bahwa dia telah keluar angin dengan cara dia mendengar bunyi keluar angin atau dia mencium bau anginnya tadi. Jadi, itu di riwayat yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah. Ya, dari Abbad bin Tamim bahwasanya pamannya berkata, Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang yang mendapati sesuatu yang membuatnya ragu ketika ia sholat, apakah keluar angin atau tidak. Nah, kemudian Nabi bertanya, orang sahabat tadi bertanya, apakah orang tersebut harus membatalkan sholatnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian bersabda, lah hatta yasma'a sautan au yajida riha. Tidak usah dibatalkan atau jangan dibatalkan sampai dia mendengar suara angin keluar atau mencium bau angin tersebut. Jadi untuk meyakinkannya itu, asal ya memang jujur tadi itu. Jika angin yang terasa di dalam perut belum keluar atau ada rasa ragu-ragu pada dirinya, apakah angin itu sudah keluar atau hanya baru terasa di dalam perut saja, maka tinggal diyakinkan pada dirinya bahwa angin belum keluar, sehingga hal itu tidak membatalkan wudhu seperti yang tersebut pada riwayat yang kedua. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alai ahraja minhu syai' am la fala yahrujanna minal masjidi hatta yasma'a sauta au yajida riha, ahraja Muslim, ya. Jadi kata Rasulullah, jika salah seorang di antara kalian mendapati ada terasa sesuatu di perutnya, lalu ia ragu-ragu, ya, apakah keluar sesuatu ataukah tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mendapati bau. Nah, bagaimana hukumnya menahan kentut? Nah, ini muncul satu pertanyaan, lantas bagaimana jika seseorang menahan angin yang sudah mendesak mau keluar? Apakah batal wudhunya? Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bi hadrati ta'ami wala wa huwa yudafi'uhul ahbasan. Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat bagi orang yang menahan ahbasan, yaitu buang air kecil ataupun buang air besar. Berangkat dari riwayat tersebut, bagi yang berpendapat bahwa khusyuk termasuk bagian dari kewajiban dalam sholat, maka kata la dalam hadis di atas menunjukkan tidak sahnya sholat dengan menahan hadas. Sementara menurut jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa khusyuk dalam sholat hanya dihukumi sunnah, bukan wajib. Oleh karena itu kata la dalam hadis di atas adalah menafikan kesempurnaan sholat, atau hadis itu diartikan tidak sempurna sholat dari seseorang yang menahan hadas, ya, menahan kencing atau buang air kecil. Menahan angin sama hukumnya seperti menahan
kencing ataupun BAB. Dan menurut jumhur mayoritas ulama menahan angin dihukumi juga makruh. Jadi tidak batal tapi makruh tadi itu ya. Jadi kurang sempurna sholatnya menjadi. Ya, Imam Nawawi ini mengatakan ya menahan buang air kecil, buang air besar, dan termasuk pula menahan angin mengakibatkan hati seseorang tidak konsen di dalam sholat dan khusyuknya jadi tidak sempurna. Yang menahan buang hajat seperti itu dihukumi makruh menurut mayoritas ulama Syafi'iyah dan juga ulama lainnya. Jika waktu sholat masih longgar, artinya masih ada waktu luas untuk buang hajat, maka dihukumi makruh. Namun bila waktu sempit untuk sholat, misalnya jika mendahulukan makan atau bersuci, kemudian waktu sholat menjadi habis, maka tetap sholat dengan menahan hadas dibolehkan. Menahan angin tidak hanya makruh secara fikih, tapi juga berdampak kurang baik bagi kesehatan. Ini ada dampak negatif menahan kentut, itu mengganggu kesehatan. Kentut atau buang angin adalah mekanisme tubuh dalam membuang racun atau zat-zat yang buruk dalam tubuh. Ahli ilmu pengetahuan mengatakan bahwa kentut juga bagian dari sistem alami pencernaan tubuh. Ya, untuk itu jika kita menahannya, maka pasti akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh karena melawan hukum alamiah tubuh manusia. Hal ini dikarenakan kita menahan gas yang bertumpuk, bisa menyebabkan kembung atau perut yang tidak nyaman. Jika sering dilakukan, maka akan menjadi penyakit wasir atau usus yang membesar. Selain itu juga bisa membuat penyakit lain seperti kram usus, tertahannya racun dalam tubuh yang menyebabkan penyakit lain, dan hal-hal lain yang kurang baik. Nah, ini adalah dampak dari menahan angin yang mau keluar. Kalau lebih baik ya kalau memang ada keinginan mendesak keluar ya sudah dikeluarkan saja biar tidak mengganggu kekhusyuan sholat dan juga tidak menyebabkan terganggunya kesehatan tubuh kita. Yang berikutnya yaitu bagaimana kalau seseorang itu punya penyakit, yaitu penyakit keluar angin berkali-kali. Keluarnya angin ada dua kondisi. Pertama, ada waktu-waktu berhentinya angin keluar. Misalnya keluar angin, kemudian untuk waktu sekian lama tidak keluar, sehingga cukup baginya untuk berwudu dan sholat pada waktunya. Dalam kondisi seperti itu, dia harus berwudu dan sholat pada waktu terhentinya buang angin. Secara normal ya seseorang itu dalam sehari semalam itu keluar angin maksimal 10 kali. Kalau lebih dari 10 kali dalam sehari semalam itu sudah tanda-tanda dia mempunyai penyakit keluar angin. Jadi ini yang normal ya. Jadi keluar angin lama sehingga dia bisa saja dalam 2 waktu sholat itu dia tidak keluar angin, artinya tidak batal karena keluar angin. Tapi yang kedua, ada yang keluar angin secara terus-menerus dan tidak ada jeda waktu berhentinya. Dia dapat keluar angin kapan saja. Nah, dalam keadaan seperti itu, hendaknya dia berwudu setiap masuk waktu sholat. Lalu dengan wudu tersebut, dia sholat fardu dan sholat sunnah yang dia kehendaki pada waktu sholat fardu tersebut. Nah, ketika itu tidak ada masalah dengan apa yang keluar darinya, ya, walaupun di saat sholat gitu ya. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan siapa yang tidak mungkin menjaga toharonya selama waktu sholat, maka hendaknya dia berwudu lalu sholat. Tidak mengapa jika ada sesuatu yang keluar darinya saat sholat dan wudunya tidak batal, berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, pendapat mayoritas ya, dia harus berwudu setiap masuk waktu sholat. Tapi ketika dia sudah sholat, kemudian dalam keadaan sholat itu dia batal karena penyakit tadi, maka dia boleh tetap melanjutkan sholatnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan ya Fatimah binti Hubaisy mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku wanita yang menderita istihadah, maka aku tidak bersuci. Lalu apakah aku tidak mengerjakan sholat? Nah, Rasulullah bersabda, tidak,
sesungguhnya itu adalah air, yaitu keringat, bukan haid. Jika engkau mendapati haid, maka tinggalkan sholat. Dan jika darah itu berhenti, maka mandilah, bersihkanlah darah itu, lalu sholatlah. Lalu berwudulah di setiap sholat, sehingga datang waktu sholat lainnya. Mengambil landasan dari riwayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya keluar angin itu membatalkan wudhu. Ya, akan tetapi apabila seseorang mengalami keluar angin yang terus-menerus, maka diwajibkan baginya untuk berwudhu di setiap sholat dan ketika hendak melaksanakan sholat. Kemudian jika angin itu tetap keluar sementara dirinya masih dalam keadaan sholat, maka hal itu tidaklah membatalkannya dan hendaklah dia meneruskan sholatnya hingga selesai sebagai bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya dan menghilangkan kesulitan yang ada pada mereka. Jadi diberi kemudahan atau rukso, ya, diberi keringanan. Ini di dalam surat Al-Baqarah, Al-Maidah ayat 6 kemarin itu bagian terakhir Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di surat Al-Baqarah ayat 185 bab puasa itu ya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, di surat Al-Hajj juga disebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu satu kesempitan. Jadi ya diberi kemudahan ya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana hukumnya seseorang yang sudah kentut tapi tetap sholat. Sebagian orang yang rusak lagi jahil, dia tetap meneruskan sholatnya dalam keadaan berhadas. Karena dia malu untuk memutuskan sholatnya. Nah, orang-orang seperti ini ya orang yang buruk dan juga rusak ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, jika ada seseorang melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas, maka sholatnya tidak sah, baik dia mengetahui hukumnya, tidak mengetahui hukumnya, atau dia lupa. Orang yang tidak mengetahui hukum atau terlupa, dia tidaklah terkena dosa. Yang terkena dosa adalah orang yang sengaja melakukan sholat dalam keadaan berhadas dan dia mengetahui hukumnya. Kecuali tadi ya, yang kalau yang sakit tadi diberi rukso, ini normal artinya tidak sakit. Nah, dia sholat kemudian kentut tapi dia melanjutkan sholat terus, sholat saja ya, karena mungkin malu kalau dikatakan keluar angin gitu ya. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas ya dianggap kafir karena telah bermain-main dan mempermainkan agama. Kan tapi menurut pendapat yang sahih, yang benar, ya dia tidaklah dianggap kafir, ya hanya berdosa itu aja. Maka dari itu hendaklah orang yang keluar angin ketika sholat jangan malu untuk memutus atau membatalkan sholatnya. Masalah ini masalah yang besar, jangan dianggap remeh dan jangan mempermainkan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.